Iya. Iya. Suara saya jelas deh, Pak. Suara Age udah Bagus, oke. bagus. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. HP. Yang terhormat dan yang kami hormati Takbiran Mandiri Bahrun Espam, terima kasih Ustaz Bira sudah berkenan untuk bisa hadir di pagi hari ini. Salam kenal Ustaz dari kami Jamaah Zomiyah Ngaten Ki Adi. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Jamaah Zomiyah Ngaten Ki Adi yang insya Allah di pagi hari ini dirahmati oleh Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan pada panjenengan semua atas kelonggaran waktunya sehingga bisa bergabung di Yom Sabtu pagi pengajian Ngaten Ki Adi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Maka di pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya seperti biasa ya Bapak Ibu, dibuka Al-Qur'annya, kita tadarus bersama yaitu surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ya. Ayatnya 99 sampai ke 107. Monggo saya tunggu. Al-Mu'minun surat ke-23 ayatnya 99 sampai ke 107. Sudah? Seolah pagi hari ini yang akan bertugas Hajah Siti Bahiroh dan Bu Hajah Laili dari Jogja. Monggo Bu Hajah Siti. Terima kasih. Cek suara sudah cetok Pak. Alhamdulillah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman zalimin Rabbana ahrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram, dengan bibir yang cacat, bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah sehingga nampak jelek. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kefakiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku." Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Hajah Siti Bahirah dan Bu Hajah Lali yang sudah memimpin pagi hari ini dengan membaca ayat-ayat suci Allah. Untuk selanjutnya, di pagi hari ini saya akan ditemani oleh Om Bintang Kuda Kesehatan yang tidak sebagai host dan moderator. Monggo Om Bintang, waktu kami persilahkan. Ya, matur nuwun Om Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah pada pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di pengajian ngadem ke hati ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat beliau kita bisa keluar dari zaman kejahilian menjadi zaman cahaya Islam. Marilah pagi hari ini kita awali dengan membaca 4 rangkaian doa, ta'awud, basmalah, sholawat, dan al-fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ngadem ke hati, pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Wira Bahrun. Pak Ustadz ini alumni dari Darul Hadis Sir Hadramaut, ya Pak Ustadz? Iya Bapak, betul. Ngajar pondok Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di mana ya Ustadz ya? Itu untuk mahasiswa UII Pak, di Jalan Kaliurang atas sana. Oh, di Jalan Kaliurang UII. Nggih. Monggo waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiahnya. Jazakallah khair Pak Winengku. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu peserta kajian Ngadem ke Hati yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini, di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi, dan mudah-mudahan kehadiran kita juga di majelis ilmu ini, walaupun hanya secara online, memudahkan jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu yang berkaitan dengan bekal apa yang hendaknya kita persiapkan ya sebelum kematian itu datang. Bapak dan Ibu rahimakumullah, dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat untuk berziarah kubur, untuk menziarahi kuburan. Para ulama menjelaskan alasannya kenapa. Karena di awal-awal Islam, ya, prinsip-prinsip tauhid itu belumlah tertancap dengan kokoh. Dikhawatirkan ketika ada yang berziarah kuburan, ya, dahulu kebiasaan sebagian orang di masa jahiliyah, mereka kalau datang kuburan, mereka ngalap berkah kepada kuburan tersebut, beristighotsah, meminta kepada kuburan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal Islam beliau tidak mengizinkan para sahabat untuk berziarah kubur. Namun setelah prinsip tauhid itu tertancap kokoh di hati para sahabat,
beliau pun mengizinkan mereka untuk menziarahi kuburan. Dengan satu tujuan mulia, yakni selain untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, tentunya ketika kuburan itu adalah kuburan seorang muslim, kita disunahkan untuk mendoakan mereka. Kita juga bisa mengambil suatu pelajaran dari kematian mereka. Maka kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulu memang aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Tapi sekarang silahkan bagi kalian untuk menziarahi kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan berziarah ke kuburan, itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ini adalah salah satu tujuan kita diperbolehkan untuk berziarah kubur agar mengingatkan diri kita bahwa kematian itu adalah suatu hal yang pasti akan datang. Makanya kalau kita berziarah kuburan, mengucapkan salam, memberikan salam kepada penghuni kuburan, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan atas diri kalian, wahai penghuni negeri ini, dari kalangan muslimin dan mukminin, maka sesungguhnya kami, fa inna insyaallah bikum lahikun. Kami akan menyusul kalian. Kami akan menyusul kalian. Ini semua mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini pasti suatu saat akan berhenti. Kematian akan datang menjemput kita. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mengingatkan kita tentang datangnya kematian. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kehidupan kita ini memiliki batas waktu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa likulli ummatin ajal. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap umat itu memiliki batas waktu. Setiap umat itu memiliki batas waktu. Apabila telah datang waktu ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka mereka tidak akan bisa mengundurkannya walaupun sesaat, dan mereka pun tidak dapat memajukannya. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kematian seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada seorang pun yang bisa menangguhkannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila memang telah tiba waktunya. Ketika memang sudah tiba waktu seseorang untuk meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menangguhkannya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu Maha khabir. Khabir itu mengetahui dengan begitu detail. Sedetail-detailnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dengan sedetail-detailnya apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan. Ya, seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita tentang amalan-amalan kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga walaupun seseorang berupaya untuk melarikan diri dari yang namanya kematian, pastilah kematian itu akan bisa menjumpai dia. Kapanpun dan dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Jumu'ah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian berupaya untuk lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kalian. Kematian itu pasti akan menemui kalian. Lalu apa yang terjadi? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang disaksikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan paparkan kepada kalian apa yang dahulunya kalian kerjakan.
semuanya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kesuksesan yang hakiki, keberhasilan yang hakiki itu bukanlah apa yang kita dapatkan di dunia ini. Jabatan yang tinggi, pekerjaan yang memiliki gengsi di tengah-tengah masyarakat, kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ini sebenarnya bukan tolak ukur kesuksesan yang hakiki. Bukan tolak ukur kesuksesan yang sejati. Tapi ini satu hal yang perlu kita catat. Bahwa kesuksesan yang sejati itu baru kita ketahui nanti di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga, itulah yang namanya sukses. Sekali lagi kita ulangi bahwa kesuksesan sejati pada hakikatnya bukanlah dinilai dari apa yang kita dapatkan di dunia. Tapi kesuksesan yang sejati adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja pahala-pahala kalian akan disempurnakan, akan dibalas nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan kesuksesan. Dia telah mendapatkan keberuntungan. Inilah hakikat kehidupan, hakikat keberhasilan, hakikat kesuksesan. Ketika Allah selamatkan kita dari api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Bagaimana dengan apa yang kita dapatkan di dunia? Allah mengingatkan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Adapun kehidupan dunia ini, dia adalah kesenangan yang menipu. Kalau orang tidak berhati-hati dengan apa yang dia dapatkan ya di dunia, maka justru ini apa yang dia dapatkan di dunia kalau dia tidak waspada dan tidak memanagenya dengan baik, justru akan ya memasukkan dia kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi kita ya, apalagi ketika usia kita sudah lanjut ya, sudah mendekati usia 60 tahun. Ini sudah orientasi kita tuh hendaknya adalah akhirat. Ya, apalagi memang sudah mendekati 60 tahun ya. Nabi SAW itu memberikan warning. Dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik. Sesungguhnya usia umatku ini antara 60 sampai 70 tahun dan amat sedikit yang melampaui usia tersebut. Jadi mayoritas usia umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau kita sudah mendekati usia 60 tahun atau sudah berada di range 60 sampai 70 tahun itu ya sudah. Ya, orientasi kita adalah kehidupan akhirat. Ya, bagaimana agar kita mendapatkan kesuksesan yang sejati sebagaimana yang Allah kabarkan tadi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah selamatkan dari azab neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses, dialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Inilah yang menjadi misi kita, bagaimana agar kita meraih kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu, ya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berupaya untuk mempersiapkan bekal-bekal kematian kita. Karena tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Bisa jadi kematian itu datang tahun depan. Kalau kita masih terlena dalam kehidupan kita, 1 tahun mungkin tidak cukup untuk mempersiapkan bekal kematian yang baik. Ya, bisa jadi dia datangnya lebih cepat daripada itu. 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, atau mungkin besok. Tidak ada yang tahu. Semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan bekal-bekal apa saja yang harus kita bawa. Bekal-bekal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kematian itu datang.
Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah. Maka ketika kita berbicara tentang bekal apa yang harus kita persiapkan sebelum kematian itu datang, bekal yang utama, ya, bekal yang pertama dan paling utama, hendaknya kita menjaga keimanan kita. Ini yang pertama. Hendaknya kita menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, jangan sampai tercemari dengan kesyirikan. Ya. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, apabila seseorang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan ini akan sia-sia Bapak dan Ibu. Tauhid itu merupakan modal dasar kita untuk mendapatkan keselamatan. Tanpa tauhid, amalan-amalan soleh itu akan menguap begitu saja. Tiada harganya sama sekali. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Surat Al-An'am ayat yang ke-88 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku," kalau mereka berbuat kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan lenyaplah dari mereka amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita melakukan kesyirikan, syirik akbar yang membuat ya kita keluar dari keislaman kita, maka amalan soleh apapun yang kita lakukan ini menjadi tidak berharga. Dan ingat Bapak dan Ibu rahimakumullah, dosa syirik ini dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau dosa syirik kita lakukan, maka kalau kita tidak bertobat dari kesyirikan tersebut, tidak benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi dosa syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau seseorang benar-benar kembali kepada Allah, dia tinggalkan dosa syiriknya, bertobat betul-betul dari kesyirikannya, maka Allah akan ampuni dia. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan lalu dia meninggal dunia tanpa sempat bertobat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada dirinya, naudzubillah. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, jagalah diri kita dari kesyirikan. Ya. Orang kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik, kemudian dia tidak bertobat dari perbuatan syiriknya, maka dikhawatirkan dia tidak akan diampuni oleh Allah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam api neraka. Tidak boleh bagi dia untuk mencicipi surga sama sekali. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-72, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Mereka tidak boleh masuk surga. Orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tidak boleh masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya. Tidak boleh masuk surga. Surga itu forbidden. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Kalau dia tidak boleh masuk ke dalam surga, kemana dia akan pergi? Wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni orang-orang yang melakukan
kesyirikan. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, hendaknya kita berupaya menjaga prinsip tauhid ini sampai akhir hayat kita. Karena barang siapa yang menjaga prinsip tauhid ini sampai akhir hayatnya, insya Allah dia akan masukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Walaupun mungkin amalannya kurang, walaupun dia bergelimang dosa, tapi ujung kehidupannya adalah surga. Sebaliknya kalau dia tidak menjaga prinsip tauhidnya, ya, walaupun dia adalah orang yang baik, banyak beramal, tapi dia tidak menjaga prinsip tauhidnya, lalu dia melakukan kesyirikan, ya, di penghujung kehidupannya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua orang yang mereka masuk surga dan masuk neraka hanya karena seekor lalat. Ini cukup menarik untuk kita cermati. Bagaimana orang yang menjaga prinsip tauhid akan selamat, sementara orang yang melepas prinsip tauhidnya, maka dia akan mendapatkan kebinasaan dan siksaan di dalam api neraka. Rasulullah bercerita tentang dua orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian mereka memasuki suatu perkampungan. Di mana di perkampungan tersebut, orang-orang tidak membiarkan, penduduk kampung tersebut tidak membiarkan orang-orang melewati kampung mereka dengan selamat, kecuali harus mempersembahkan, ya, sesuatu kepada berhala yang mereka miliki. Jadi kampung ini ada berhala, ya, kalau Anda ingin keluar dari kampung ini dengan selamat, maka harus memberikan sesajen, ya, atau memberikan persembahan kepada berhala yang ada di kampung ini. Maka orang yang pertama ditawari, silahkan Anda mempersembahkan sesuatu untuk berhala kami. Dia mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa untuk bisa dijadikan sebagai sesajen. Maka penduduk kampung itu mengatakan, qarib walau dzubaban. Ya, persembahkanlah sesajen walaupun itu hanya berupa seekor lalat. Wah, ternyata dia pikir satu hal yang sepele, seekor lalat. Dia ambil seekor lalat, kemudian dia sembelih. Maka kemudian dia pun dipersilahkan untuk meninggalkan kampung tersebut dengan selamat. Tapi apa kata Nabi SAW? Fadakhalan nar. Orang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. Dia menganggap hanya seekor lalat, ya, satu persembahan yang sangat mudah. Ya. Adapun orang yang kedua, dia tidak bisa ditawar prinsip tauhidnya. Dia mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penduduk kampung itu pun membunuh orang tersebut, fadakhalal jannah. Tapi karena dia menjaga prinsip tauhidnya, dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, prinsip tauhid ini sangat wajib bagi kita untuk menjaganya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, bekal yang pertama dan utama yang harus kita persiapkan, yaitu jaga tauhid kita sampai akhir kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di antara bekal kematian yang harus kita persiapkan juga adalah amalan saleh. Adalah amalan saleh. Para ulama menyebutkan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Yang namanya dunia itu adalah negeri untuk beramal. Adapun akhirat, akhirat itu adalah negeri untuk memperoleh atau mendapatkan balasan dari amalan kita. Oleh karena itu, hendaknya kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan ini, kita manfaatkan betul untuk memperbanyak amalan soleh, untuk memperberat timbangan amalan kita. Ya. Jangan sampai kemudian ketika kematian itu datang, yang terjadi hanya penyesalan. Sebagaimana tadi yang sudah kita bacakan, ya, dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang penyesalan seseorang yang dijemput oleh kematiannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia mengatakan, Rabbirji'un. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Mengemis-ngemis dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ke dunia. Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa yang menjadi alasan dia meminta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena ada makanan lezat yang belum pernah dia cicipi? Dia ingin kembali ke dunia agar bisa merasakan kelezatan makanan tersebut? Ataukah ada sebuah destinasi yang belum pernah dia kunjungi? Dia ingin kembali ke kehidupan dunianya agar bisa berkunjung ke tempat tersebut? Jawabannya bukan itu semua, Bapak dan Ibu. Dia ingin dikembalikan ke kehidupan dunia ini agar bisa beramal. Amal soleh yang dahulunya dia tinggalkan. Amal soleh yang dahulunya dia sepelekan. Ternyata itulah yang memberikan manfaat kepada dia setelah kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh yang dahulunya aku tinggalkan. Inilah alasannya dia minta dikembalikan kepada Allah. Dia minta kepada Allah agar dikembalikan kehidupan dunia agar bisa beramal. Ya, sholat-sholat yang dia tinggalkan dia ingin kerjakan. Harta yang dia miliki ingin dia infakkan. Ya, baru sadar dia ternyata amalan soleh itulah yang memberikan manfaat setelah kematian nanti. Tapi apakah penyesalan dia bermanfaat? Apakah dengannya Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia kepada kehidupan dunianya? Jawabannya tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Yang dia ucapkan itu adalah omong kosong belaka. Ya. Wa min waraihim barzakh. Dan di belakangnya ada barzah, ada dinding. Sampai hari di mana dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lagi kembali ke kehidupan dunia. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita Bapak dan Ibu memperbanyak amalan. Ya. Apalagi tadi ketika usia kita sudah semakin senja. Sudah. Ya, perbanyaklah amalan, perbanyaklah hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita. Ya, setelah kematian nanti. Banyak di antara kita yang tertipu dengan waktu yang kita miliki. Kita isi waktu luang kita dengan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat sama sekali bagi kehidupan akhirat kita. Dan itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengingatkan tentang dua nikmat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dua nikmat. Ya, yang banyak di antara kita itu tertipu. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. Maghbun itu kata para ulama adalah seseorang menjual barang berharga yang dia miliki, harusnya dia jual dengan harga yang mahal, tapi dia jual dengan harga yang demikian murah. Itu maghbun. Jadi ada dua nikmat yang tidak dihargai oleh kebanyakan manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Dia diberi Allah kesehatan, dia diberi Allah waktu luang, tapi tidak dia manfaatkan untuk memperbanyak amalan saleh. Inilah keadaan kebanyakan dari kita. Banyak waktu luang kita yang tersia, terbuang begitu saja, tanpa memperberat timbangan amalan kebaikan kita. Maka marilah tidak ada kata terlambat, marilah kita perbaiki diri kita, isi kehidupan kita yang tersisa ini dengan amalan saleh. Ingat, ya, jasad yang kita miliki, anggota badan yang kita miliki, waktu, usia kita ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah kita sudah pergunakan itu semua untuk ketaatan atau justru sebaliknya? Nabi SAW dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara.
Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Kemudian wa an jasadihi fima ablah. Yang kedua, tentang jasadnya, anggota tubuhnya. Untuk apa dia pakai. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya, sejauh mana sudah dia amalkan. Ya. Jadi usia kita dan anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita untuk mempertanggungjawabkannya? Ya. Demikian juga ya, hendaknya kita persiapkan ya, termasuk mempersiapkan amalan adalah mempersiapkan amalan-amalan yang akan mengalirkan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Atau yang disebut sebagai amal jariyah. Amal jariyah inilah pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, investasi kita. Ya, karena walaupun kita sudah meninggal dunia, dia akan tetap mengalirkan pahala untuk kita. Al-Imam As-Suyuti dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau menyebutkan ada 10 amalan yang akan mengalirkan pahala ya, walaupun kita telah meninggal dunia. Ini perlu dicatat ya, ini juga checklist kita. Adakah dari 10 perkara ini yang sudah kita persiapkan? Kata Imam As-Suyuti, "Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min fi'ali ghairu asyri." Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka tidaklah mengalir kepadanya ya amalan-amalan kecuali 10 perkara. Ini yang dikumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Yang pertama kata Al-Imam As-Suyuti, ulumun bathaha. Ilmu yang dia sebarkan. Ini seseorang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang sifatnya dunia. Ya, selama itu memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun dia telah meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan bagian pahala. Makanya kita bersemangat ya, kalau panjenengan bisa mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, ajarkanlah. Ya, mudah-mudahan ilmu tersebut terus diamalkan walaupun panjenengan sudah meninggal dunia, jadi limpahan pahala bagi kita. Kemudian yang kedua, wa du'ai najlin. Yang kedua adalah doa anak keturunan kita. Ya, makanya anak-anak kita berikan pendidikan agama yang baik agar mereka jadi anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak yang solehah. Ketika bapak dan ibunya meninggal dunia, mereka tidak lupa mendoakan kedua ibu bapaknya. Ya, makanya jangan hanya berorientasi dunia, bagaimana agar mereka mendapatkan keberhasilan dunia, tapi bekali dengan pendidikan agama yang baik. Karena anak-anak yang punya bekal agama yang baik, anak-anak yang soleh ini, dia akan membawa keberuntungan bagi bapak dan ibunya di dunia akhirat. Ketika di dunia, bapak dan ibunya masih hidup, bapak ibunya lanjut usia, mereka akan menaruh perhatian kepada bapak dan ibunya, tidak dicuekkan begitu saja. Ketika kita meninggal dunia sebagai orang tua, anak-anak soleh ini akan senantiasa mendoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah yang akan bermanfaat bagi kita. Kemudian yang ketiga, wa ghorsin nakhli. Ya. Yang ketiga adalah menanam pohon. Ya, menanam pohon yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Entah itu menjadi teduhan, atau kemudian pohon tersebut berbuah, kemudian buahnya dimakan, atau pohon tersebut menjadi konservasi air. Al-muhim dia menanam sebuah pohon yang bermanfaat, memberikan manfaat, maka selama pohon itu berdiri dan memberikan manfaat kepada orang lain, yang menanamnya akan mendapatkan aliran pahala. Kemudian yang keempat, wasadaqati tajri. Yang keempat adalah adalah wakaf. Sedekah tajri artinya wakaf. Artinya dia mewakafkan sesuatu, entah itu tanah, bangunan, atau yang semisalnya, yang kemudian masih dirasakan manfaatnya bagi manusia setelah dia meninggal dunia. Qala wa wirathatu mushafin. Kemudian yang kelima, mewariskan mushaf, menyumbangkan mushaf Al-Quran. Ya. Selama mushaf Al-Quran yang dia sumbangkan itu dibaca, maka dia akan mendapatkan pahala. Cuma perlu saya
sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, kalau ingin menyumbangkan mushaf Al-Qur'an entah itu ke masjid atau ke pondok-pondok tahfidz Al-Qur'an, coba tanyakan terlebih dahulu mushaf yang seperti apa yang mereka baca. Karena saya pernah melihat di sebagian pondok tahfidz Al-Qur'an itu dianggurkan begitu saja, tidak dibaca. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar pondok tahfidz tadi. Maka tanyakan terlebih dahulu ya, Quran seperti apa yang mereka inginkan. Jangan asal beli Al-Qur'an kemudian kita berikan begitu saja. Karena mereka kadang-kadang pondok tahfidz itu punya standar Al-Qur'an tersendiri. Qala waribatu sagri. Kemudian yang keenam adalah menjaga perbatasan. Karena ada Nabi SAW mengatakan, ya barang siapa yang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin sehingga kaum muslimin merasa aman, tentram, tanpa ada gangguan musuh, maka dia akan senantiasa mendapatkan pahala yang mengalir. Qala wa hafrul bi'ri au ijra'u nahri. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan adalah menggali sumur dan membuat aliran air. Ya, kita menggalikan sumur misalnya di daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang tidak memiliki sumber air. Nah, kita gali sumur atau kita alirkan air dari mata air ke kampung-kampung tersebut. Maka itu pun akan mengalirkan pahala bagi kita. Wa baitun lil ghoribi banahu ya'wi ilaihi. Demikian juga yang kesembilan adalah membangun rumah penampungan. Ya, para ulama menjelaskan entah itu rumah penampungan bagi anak-anak yatim, rumah penampungan bagi anak-anak jalanan, para tunawisma, demikian juga bagi orang-orang yang lanjut usia yang tidak ada orang yang melindungi mereka. Maka ini juga amalan yang akan mengalirkan pahala. Atau yang terakhir yang ke-10, au bina'u mahalli dzikri wa ta'limil Qur'anil Karim. Membangun tempat berzikir dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Maksudnya adalah membangun masjid. Ya, maksudnya adalah kita membangunkan masjid. Ini juga akan mengalirkan pahala bagi kita setelah kita meninggal dunia. Fakhudha min ahadithi bihasri. Maka ini semua diambil dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bercoba untuk menginvestasikan sebagian harta kita untuk mewakafkan, kita wakafkan atau untuk mengalirkan air, membangun sumur. Ya ini insya Allah jadi investasi akhirat kita. Baik, ini yang kedua ya, ini memperbanyak amalan soleh. Kemudian yang ketiga, di antara bekal yang harus kita persiapkan sebelum kematian datang itu adalah taubat, Bapak dan Ibu. Taubat. Kita harus menyadari bahwa diri kita sebagai makhluk Allah yang lemah pastilah pernah melakukan dosa dan kesalahan. Ya, bukan artinya kita harus bebas dari dosa dan kesalahan itu, tidak Bapak dan Ibu. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan perbuatan dosa, segeralah kembali kepada Allah. Jangan tunda-tunda taubat kita. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairal khata'ina tawwabun. Ya. Semua anak Adam itu pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang yang bertobat. Jadi kita tidak dipaksa oleh Allah untuk bebas dari dosa dan kesalahan. Tapi kalau Anda melakukan dosa dan kesalahan, segera bertobat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita tunda sampai kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bertobat kepada Allah, ya. Kita tinggalkan dosa-dosa kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ya bahwa syarat taubat itu ada 4. Artinya kata Imam Nawawi, kalau dia ingin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memenuhi keempat syarat ini. Yang pertama adalah al-iqla. Al-iqla artinya dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Jadi tidaklah dikatakan sebagai orang yang bertaubat kalau dia masih saja melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah an-nadbu. An-nadmu artinya penyesalan. Ya, artinya dia ketika meninggalkan suatu perbuatan dosa, dia menyesal. Bukan kemudian dia bangga dengan perbuatan dosanya. Ini sering kita
dapati ya, orang mengaku dia sudah bertobat, tapi dia sering cerita masa lalunya dengan bangga. Kamu ya minum bir 1 kaleng saja sudah mabuk. Om dulu 7 botol bir nggak apa-apa ya, misalnya. Maka ini bukan orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu menyesal. Kenapa kok saya melakukan itu? Dia menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga kata Imam An-Nawawi, al-azmu. Dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang meninggalkan satu kemaksiatan, tapi dia punya niat akan mengulanginya, itu bukan orang yang bertobat. Misalnya orang yang sering bermaksiat, misalnya sering datang ke klub malam. Ketika datang bulan Ramadan, ya sudah bulan Ramadan kita stop dulu. Tapi nanti malam takbiran kita kembali, misalnya. Ya, maka ini bukanlah dikatakan sebagai orang yang bertobat. Karena orang yang bertobat itu dia punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Walaupun nanti dia mengulangi, tapi dia sudah punya tekad yang kuat terlebih dahulu untuk tidak kembali. Ya. Kemudian yang keempat, ya kata para ulama bahwa syarat taubat apabila berkaitan dengan hak orang lain, maka hendaknya dia meminta penghalalan. Insya Allah kita akan bahas pada poin selanjutnya. Insya Allah pada poin yang selanjutnya ya yang berkaitan dengan hak orang lain. Ini 4 syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Dan sebagian ulama menambahkan bahwa hendaknya dia ya syarat taubat itu dia meninggalkan kemaksiatannya ikhlas karena Allah. Jadi dia karena Allah meninggalkan kemaksiatannya, bukan karena dia sudah tidak mampu lagi. Makanya tidak dikatakan sebagai orang yang bertobat ketika seseorang meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pencuri, karena di mana-mana sudah ada CCTV. Ini nggak bertobat. Kenapa kamu nggak mencuri? Di mana-mana sudah ada CCTV. Kenapa kamu tidak minum khamr lagi? Kata dokter, jantung saya sudah tidak kuat lagi untuk alkohol. Nah, dia meninggalkan itu bukan karena Allah. Ini tidak dikatakan sebagai orang yang bertobat. Ya, orang yang bertobat itu meninggalkan kemaksiatannya karena Allah. Kemudian yang keenam, tambahan dari sebagian para ulama, bahwa taubat itu dilakukan sebelum waktunya terlambat. Ya, sebelum ajal atau kematian datang. Kalau misalnya nyawa itu sudah di kerongkongan akan dicabut oleh malaikat maut, dia baru bertobat, maka ini sudah terlambat. Ya, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bekal yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimakumullah, hendaknya kita bertobat atas dosa-dosa kita. Kemudian bekal yang keempat, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebelum kematian itu datang, selesaikan urusan kita dengan sesama. Ada hutang atau ada kedzoliman yang pernah kita lakukan kepada sesama, ini kita selesaikan. Jangan sampai perkaranya dibawa ke akhirat. Ya. Kadang kita menggampangkan dosa-dosa kedzoliman yang kita lakukan kepada sesama. Ini hati-hati. Allah itu maha adil. Ya. Orang Jawa mengatakan apa? Gusti Allah boten sare. Allah itu tidak tidur. Semuanya terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati dari kedzoliman yang kita lakukan. Ya, kita mengambil hak orang lain, menciderai kehormatan orang lain, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi seseorang walaupun banyak amalannya, tapi karena dia tidak ya memperhatikan masalah ini, tidak memperhatikan masalah kehormatan orang lain, dia menjadi hamba Allah yang bangkrut nanti di hari kiamat. Nabi SAW itu pernah cerita atau pernah bertanya kepada para sahabat. Hadisnya dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, "Al-muflisu indana ya Rasulullah, man laisa lahu dinaran wala dirhama." Orang yang bangkrut itu menurut kami wahai Rasulullah, orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta. Maka Nabi SAW mengatakan, ya innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya.
Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi apa kerjaannya di dunia? Dia mencela saudaranya. Wa qadaba hadza, memfitnah saudaranya. Wa akala mala hadza, memakan harta saudaranya, bukan hak dia makan. Wa safaqa dama hadza, dia telah meneteskan darah saudaranya, ya, menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, melakukan kezaliman dengan memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dizalimi ini, ya, akan diberikan pahala yang dia punya. Pahalanya tadi diambil, diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih faturiha finnar. Kalau sudah habis pahalanya, ternyata kezaliman yang dilakukan itu masih sangat banyak. Akhirnya apa? Diambillah, ya, dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, lalu dialah yang harus menanggung dosa-dosa tersebut. Karena dia sudah tidak punya pahala lagi untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Na'udzubillah. Maka dia harus menanggung dosa-dosa orang yang dia zalimi, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya kita minta maaf. Kalau pernah melakukan perbuatan dosa kepada orang lain, minta maaf. Minta penghalalan. Ya, satu hal yang perlu kita kita garis bawahi, Bapak dan Ibu. Yang namanya pemaafan dari orang itu harus benar-benar kita dapatkan, ya. Kita harus berupaya bagaimana caranya agar keluar kata maaf dengan tulus dari dia. Jangan kemudian kita menggambarkan, misalnya kita sudah minta maaf, saya sudah minta maaf kok, tapi dia tidak memaafkan. Ya sudah, dia yang salah karena tidak mau memaafkan saya. Ini keliru. Saya pernah dengar penceramah ngomong seperti itu. Ada orang yang tanya, Ustadz, saya dulu pernah melakukan kezaliman, lalu saya minta maaf kepada orang yang saya zalimi, tapi dia tidak mau memberikan saya maaf. Ya, kemudian penceramahnya dengan mudah mengatakan, kalau begitu dia yang dosa, Bapak sudah selesai. Enggak seperti itu mekanismenya. Karena kita sudah melakukan kezaliman, kita harus minta maaf dari dia. Dan kalau misalnya dia tidak memberikan maaf, terus berupaya bagaimana mengambil hatinya. Salah Anda, kenapa Anda melakukan kezaliman? Jadi mindsetnya diubah. Kita harus berupaya, jangan gampang menyerah untuk mendapatkan maaf. Makanya Nabi mengatakan, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu yauma qabla an la yakuna dinaron wala dirhama." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, maka hendaknya dia meminta penghalalan sebelum datang hari di mana dinar dan dirham itu tidak lagi bermanfaat. Mata uang itu tidak lagi bermanfaat. Nah sekarang mumpung mata uang ini masih bermanfaat, coba bujuk hatinya, kasih hadiah. Bagaimana agar dia memaafkan kezaliman yang pernah kita lakukan. Ya. Ini adalah bekal yang keempat, hendaknya kita selesaikan. Masalah hutang juga, ya, selesaikan masalah hutang-hutang kita, jangan sampai kemudian ini menjadi beban kita nanti di akhirat. Kemudian yang kelima, bekal kita juga, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Karena yang namanya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjamin kita bisa mendapatkan husnul khotimah, menutup kehidupan ini dengan baik. Maka hendaknya kita meminta keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW, ya, beliau sebagai seorang nabi, ya, tetap saja beliau meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengistiqomahkan beliau di atas ketaatan. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Jadi beliau masih meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keistiqomahan, menganugerahkan ketaatan kepada beliau sampai akhir hayat beliau. Maka inilah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, bekal-bekal yang harusnya kita persiapkan sebelum kematian itu datang. Ya, kalau bekal-bekal ini sudah kita persiapkan dengan baik, insya Allah Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, insya Allah kita akan meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita ulangi lagi. Yang pertama, ya, jaga prinsip tauhid kita, jaga tauhid kita sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua, perbanyak amalan soleh kita. Mumpung kita masih mampu untuk melakukan amalan soleh itu, perbanyaklah amalan soleh kita. Kemudian yang ketiga, segeralah bertobat
atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan pernah menunda tobat, jangan sampai terlambat dari tobat-tobat kita. Kemudian yang keempat, selesaikan urusan kita dengan sesama. Hutang dan kedoliman yang pernah kita lakukan, hendaknya kita selesaikan, kita minta penghalalan sebelum nanti kita meninggal dunia. Ya, jangan sampai kita bangkrut karena pahala yang kita punyai harus kita pakai untuk membayar kedoliman yang kita lakukan di dunia. Dan yang kelima, bekal yang harus senantiasa ada pada kita, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua dan tidak lupa kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan husnul khotimah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ustaz Wira, alhamdulillah jazakumullahu khair. Checklistnya alhamdulillah luar biasa sekali Ustadz. Kayaknya banyak sekali PR untuk saya ini, bekal amalannya ini yang masih menjadi PR untuk diselesaikan, khususnya masalah urusan perkara yang untuk dimintakan kehalalan segala itu dan istiqomah dalam ketaatan ini. Masih ada waktu untuk tanya jawab ya Ustadz? Ya, monggo Bapak silakan. Monggo teman-teman. Saya Om Wineng. Monggo Mbak Dia. Siapa Bintang saya? ini? Siapa? Halo, Mbak Mul. Monggo Mbak Mulyani. Mbak Mul. Monggo Mbak Mul. Silakan Bu. Assalamualaikum. Ini kok saya ya memang gini ya. Insya Allah kan kita itu berusaha untuk tidak berbuat salah atau mendolimi orang lain ya. Tapi kan kita nggak tahu ya Pak Ustadz, mungkin kita tidak sengaja itu menyakiti orang lain atau mendolimi orang lain. Nah itu gimana terusan caranya kita menghalalkan minta maaf biar tidak sampai kita bawa ke sana nanti. Itu saja saya kira. Ngaten. Matur nuwun. Baik, kalau memang kita merasa kalau kita sudah berupaya untuk berkata yang baik, kemudian tidak menyakiti orang lain, ya maka ya sudah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Artinya kita sudah berupaya. Tapi kalau misalnya memang ada yang kita kira, ya kan kita bisa melihat misalnya ada perubahan sikap dari orang. Kita pernah berucap sesuatu kepada orang, mungkin kita tidak ada niat untuk menyinggung perasaan dia, tapi kemudian kita melihat ada indikasi dia berubah sikapnya atau ya dia menunjukkan ekspresi ketidaksenangan, maka tidak ada salahnya kita meminta maaf, ya. Tidak kemudian kita jangan kemudian kita malu atau membiarkan cuek begitu saja dengan perubahan tingkah laku dia. Coba tanyakan apakah ada ucapan saya yang salah. Kalau memang ada ucapan yang salah, kita sampaikan kepada dia bahwa bukan itu maksud saya baik, gini, ya diluruskan. Ya. Tapi kalau misalnya itu kan kalau kita memang gimana ya, berhadapan langsung selalu ketemu, tahu perubahan ya Ustadz. Tapi misalkan ya maaf, misalkan bukan untuk kita, misalkan public figure atau apa, kan itu tidak sengaja mungkin juga menyakiti orang lain. Nah itu gimana caranya? Apa cukup tobat, minta maaf kepada Allah, gimana? Soalnya kan kadang juga mungkin kalau orang yang sebenarnya dia tersinggung, kadang kan ada juga kan yang kita berhadapan langsung pun mungkin tingkah kita ataupun kata-kata kita itu mungkin menyakiti beliau ya. Tapi kalau dia orang yang apa ya, kan tidak menunjukkan ya mungkin kadang, tapi di dalam hati. Ya. Nah itu yang gimana kalau seperti itu? Kita harus gimana? Ya makanya yang pertama memang kita harus berhati-hati betul ya dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kita harus berhati-hati betul, jangan sampai ada tujuan untuk melukai dia. Kalau ingin misalnya memberikan nasihat, ya berikan nasihat yang baik sesuai dengan prosedur lah istilahnya.
Nah, tapi kalau memang ada yang ada yang tersinggung dengan ucapan kita, ya sudah, kita berupaya untuk memperbanyak amalan kebaikan kita, karena Nabi SAW mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan kebaikan itu akan menghilangkan amalan keburukan. Ya, mudah-mudahan dengan amalan kebaikan itu, kalau toh nanti ternyata di akhirat kita harus membayar kezoliman yang kita lakukan, kita punya modal dengan amalan kebaikan tadi. Yang penting tidak minus gitu ya. Yang penting tidak minus. Benar. Ya, yang penting tidak minus. Jadi perbanyak kebaikan, apapun itu yang bisa kita lakukan, maka kita persiapkan itu semua. Ya, siapa tahu ada kezoliman yang harus kita bayarkan. Jadi kita punya modal nanti di akhirat. Oh, ya. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ibu, sami-sami. Selamat. Silakan selanjutnya Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya tadi tergelitik dengan penyampaian Ustadz. Gimana Ibu? Maaf. Saya tergelitik dengan penyampaian Ustadz mengenai apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Salah satunya adalah ilmu ya Ustadz ya. Betul. Untuk apa ilmu yang sudah kita dapatkan. Masalahnya itu bagaimana jika seperti saya ya, saya tidak menyebut orang lain atau siapa. Seperti saya lulus dari satu fakultas di Jogja, tapi saya tidak bisa mengamalkan ilmu saya karena saya memilih untuk mengurus anak-anak di rumah. Ya. Lalu bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Apakah nanti saya juga akan diberikan dalam tanda kutip hisab yang berat karena tidak mengamalkan ilmu yang sudah saya dapatkan, atau bagaimana, Ustaz? Iya, Ibu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu kasusnya sama saya. Saya itu juga ilmu komputer dulunya, tapi tidak bekerja di bidang komputer. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Maksudnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah mengetahui ada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tetap mengamalkannya, tetap melakukan walaupun dia sudah tahu itu haram. Atau dia sudah tahu kalau perkara ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak lakukan. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis, bahwa ilmu kita tentang kewajiban, tentang perkara yang Allah haramkan, kalau tidak kita amalkan, maka siap-siap untuk menanggung resiko nanti di akhirat. Jadi itu maksudnya. Bukan ilmu dunia ya? Bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia, ya kita diberikan kebebasan ya untuk melakukan, istilahnya, apakah kita ingin mengambil satu bidang yang bermanfaat atau kita beralih bidang, yang demikian tidak menjadi masalah. Yang penting apa? Kita tetap memberikan manfaat kepada sesama. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dalam hadis ya, Bu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi, monggo Mbak Dewi Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Alhamdulillah, kehidupan saya sekarang kan diamanahi 4 itu. Nah, pertanyaan saya, diamanahi apa Ibu? Maaf Bu, kurang jelas saya. Anak yatim, Ustaz. Anak yatim. Nah, 2 diantaranya itu sampun 17 tahun. Yang 2 diantaranya masih kecil-kecil. Yang 1 menikah kadang itu berbuat yang istilahnya tidak pernah yang ayahnya berbuat, macam seperti main malam, terus merokok gitu kan, nggak ada, ayahnya kan nggak seperti itu. Nah kadang karena anak itu tinggal di pondok, jadi Ustadz itu memberi nasihat seperti ini. Kamu nggak kasihan kok Mas, ayah nanti tahu seperti ini ngoten. Nah itu apakah memang ada hubungannya seperti itu atau bagaimana? Nah, maksudnya memberikan nasihat dengan cara seperti itu, mengingatkan dengan kebaikan bapaknya begitu? Ya, nah, jadi anak ini kan kadang tersinggung gitu loh, kok nggak ada
istilahnya kayak seperti nggak ada mengalir kesalahan saya ke ayah kok Ustaz atau seperti itu. Gitu. Yang kedua, karena yang laki-laki ini kan sepertinya pemahaman Islamnya itu lebih ke jalur pardian sih. Kalau yang perempuan ke pardian, jadi ke gimana ya? Ya kalau yang perempuan ini lebih ke ahli sunnah, jadi seperti salafi gitu. Nah, untuk kadang kan kalau pulang sama-sama bertemu itu kadang ada perbedaan yang mungkin nggak boleh seperti ini untuk ayah gitu, nggak boleh seperti itu, nggak apa-apa. Nah itu sikap anak bagaimana dia Ustaz untuk menengahi begitulah istilahnya. Jadi mungkin yang satu yang sunnah salafi itu tidak usah baca tahlil, tidak usah baca yasin. Nah, yang satunya menikah nggak apa-apa soalnya kita hanya mengirim doa. Nah, loh. Jadi seperti itu, sama perbedaan apa gitu jalur apa mungkin, tapi maksudnya sama atau bagaimana anak juga kurang tahu. Baik. Nah itu Ustaz bagaimana di kalau khairan Ustaz, semoga anak masuk dengan pencerahan. Assalamualaikum. Amin. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak mengapa ya sebenarnya untuk menasihati anak dengan mengingatkan dia dengan figur bapaknya. Ini suatu hal yang syar'i, suatu hal yang diperbolehkan. Karena memang seorang anak ini dia punya kewajiban untuk menjaga nama baik bapaknya. Ketika bapaknya dikenal di tengah-tengah masyarakat, tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela, maka seorang anak hendaknya berupaya untuk menjaga nama baik tersebut. Nabi SAW mengingatkan para anak, ya, kalau Anda jangan sampai membuat orang tua Anda itu tercela. Kata beliau alaihi salatu wassalam, minal kabair syatmur rajuli abawaihi. Termasuk dosa besar ya ketika seorang anak itu mencela kedua ibu bapaknya. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kaifa yasubbu rajulai abawahu? Kaifa yasubbu ar-rajulu abawaihi? Wahai Rasulullah, bagaimana seorang anak itu bisa mencela bapak dan ibunya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasubbu aba rajulin wa yasubbu abah, au yasubbu umma rajulin wa yasubbu ummah. Jadi dia mencela bapak orang lain, kemudian orang lain itu membalas mencela bapaknya, atau dia mencela ibu orang lain, kemudian orang membalas mencela ibunya. Nah, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seorang anak menjadi sebab bapak dan ibunya itu dicela oleh masyarakat. Makanya kalau bapak dikenal tidak pernah merokok, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tercela, wajib bagi seorang anak untuk menjaga nama baik bapaknya. Jangan sampai kemudian orang-orang mencela dia karena melakukan perbuatan tercela tersebut. Sehingga tidak mengapa untuk menasihati seorang anak dengan mengingatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh bapaknya. Kemudian yang kedua tentang perselisihan yang terjadi antara kakak dan adik, ya, karena perbedaan institusi pendidikan yang mereka terima, ya ini konsekuensi dari menyekolahkan mereka di lembaga pendidikan Islam yang berbeda, ya. Maka yang hendaknya ibu tekankan mungkin, ya, selama perbuatan atau perbuatan masing-masing atau pendapat masing-masing itu memiliki dalil dan juga sesuai dengan penjelasan para ulama, maka hendaknya saling menghormati. Ya, walaupun saya tidak mengamalkan apa yang dilakukan oleh adik, ya sudah, itu pilihan adik. Demikian juga adiknya, kalau dia melihat kakaknya tidak mengamalkan ini, dia menghormati. Ya, yang demikian lebih baik ya saya kira dalam suatu keluarga kita tumbuhkan menghormati dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan untuk permasalahan yang dihadapi. Ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Selanjutnya monggo silakan. Ada yang dari chat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Terkait
ilmu yang bermanfaat. Saya mengajar manajemen investasi, mengajari mahasiswa investasi di saham. Nah, jika mereka beli saham-saham konvensional, apakah saya nanti kecipratan dosa? Walau saya tekankan untuk belanja saham-saham syariah bertahun-tahun ngajar mata kuliah yang sama. Matur nuwun, Ustadz. Ya, tidak mengapa Ibu ajarkan, karena itu suatu hal yang harus mereka hadapi nanti, ya. Jadi tidak masalah. Bahkan Ibu misalnya mengajarkan tentang riba yang terjadi di dunia perbankan, tidak jadi masalah. Tapi tadi itu Ibu pesankan bahwa kalau dari sisi syariat, Ibu jelaskan juga bahwa ini tidak boleh, ya. Sama seperti kita di dunia farmasi, mungkin kita tahu alkohol itu bisa disuling atau bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, termasuk minuman keras. Tapi kita tetap menyatakan ke mahasiswa kita ini tidak diperbolehkan. Yang demikian tidak menjadi masalah, karena ekonomi konvensional pun orang Islam harus paham, ya, harus paham, karena dia nanti mungkin dia akan konsultasi kepada ahli fikih, kepada ulama-ulama untuk mengetahui hukum halal haramnya. Yang demikian tidak menjadi masalah, insya Allah. Baik. Ya. Ada lagi Ustadz ini dari Jenana ini. Assalamualaikum Ustadz. Ketetapan atas kematian seseorang tidak bisa digeser barang sedikit pun. Namun apabila dokter memvonis waktumu tinggal sebulan, urutan amalan apa yang dikerjakan selain amalan wajib, apakah perbanyak sholat sunnah, apakah membaca Quran, apakah puasa, ataukah perbanyak zakat? Demikian Ustaz. Nah, kalau misalnya dia selain mengerjakan hal-hal yang diwajibkan, ya tentunya sebenarnya semua apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dia ingin berbicara prioritas, ya maka hendaknya dia perbanyak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan qiyamul lail, ya. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamul lail, ya, bangun di tengah malam, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hendaknya dia lakukan kalau memang sudah ada indikasi bahwa sakit yang dia alami sudah demikian parah. Banyak-banyak dia mendekatkan diri kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Kalau misalnya dia memiliki harta, ya sudah, dia investasikan harta tersebut untuk wakaf atau untuk perkara-perkara yang bisa mengalirkan pahala dia. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Satu lagi Ustadz, saya mohon izin saya yang bertanya Ustadz, ya, terkait ini. Tadi disampaikan terkait dengan untuk menyelesaikan semua perkara kezaliman yang pernah dilakukan. Iya. Ini kan kaitannya kan minta maaf ini ada dua macam yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, seandainya kalau minta maaf ini saya malu untuk melakukan minta maaf, nggak kuat tuh untuk mengucapkan minta maaf karena malu, karena rasa malu sehingga tidak berani atau takut untuk minta maaf, itu bagaimana? Terus yang kedua, kalau kita mau minta maaf tapi orangnya sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Jadi dua pertanyaan itu, Ustaz. Baik, sebenarnya jangan sampai, ya yang pertama, untuk kasus yang pertama, ya jangan malu kalau memang kita salah, ya. Itu semua harus diselesaikan. Itu semua harus diselesaikan. Rasa malu dan gengsi itu harus kita singkirkan. Karena tanpa penghalalan dari orang yang kita zalimi, dikhawatirkan nanti pahala kita akan diambil nanti. Ya, jadi selesaikan saja. Ya, dan orang Arab mengatakan belak-belakan itu lebih melapangkan dada. Ya, jadi kadang-kadang memang itu membuat kita takut, ya. Padahal belak-belakan kita ngomong, ya, memang saya salah itu. Namanya manusia ya salah gitu. Dan mungkin dulu kita belum tahu hukumnya, masih jahil, ya masih jauh dari agama sehingga melakukan kesalahan. Kita akui saja. Ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tersebut diberi kelapangan dada untuk memaafkan kita. Nah, bagaimana kalau orangnya sudah meninggal dunia? Baik, para ulama menjelaskan bahwa untuk orang yang sudah meninggal dunia, kalau kedzaliman yang kita lakukan itu berupa pengambilan harta, maka kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi. Kita bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi, ya, agar pahalanya mengalir kepada dia. Mudah-mudahan nanti di akhirat, karena kita sudah bersedekah atas namanya dan itu mengalirkan pahala, ya, masalah kita selesai dengan orang tersebut.
Dan kemudian kalau misalnya kedolimannya itu berupa perendahan atau menjatuhkan kehormatan orang lain, maka kita balas dengan doa kebaikan. Kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk dia. Dan kalau kita ketemu orang, kita senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik tentang orang yang kita dolimi tadi. Ya, kalau dulu kita pernah menjelekkan dia, maka kita ubah itu. Setiap kali ketemu orang, kita perindah namanya, kita sebutkan dia dengan kebaikan. Begitu cara tobat dari kedoliman yang kita lakukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Baik. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Matur nuwun Ustadz. Sekarang sudah jam 7.14. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman semuanya karena mungkin akan ada aktivitas. Ada beberapa teman dari SMA 3 ini yang pamit karena ada acara sepeda. Oh, iya, monggo. Lustrum SMA 3. Tapi insya Allah yang tidak ikut hadir juga akan mengikuti, nanti diupload via Zoom, mereka akan ngajinya via Zoom, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum ditutup, Ustadz, kami mohon doanya, mohon dipimpin untuk berdoa agar ada teman-teman yang sakit ataupun ada teman-teman yang sedang ada masalah kesehatan ataupun masalah yang lainnya bisa diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Mohon dipimpin doanya, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik. Bapak dan Ibu, mari kita luangkan waktu sebentar untuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Mohon izin Ustadz, nanti lain waktu di hari Sabtu yang lain, mohon Ustadz berkenan untuk mengisi lagi. Insya Allah. Ustadz, insya Allah kita bertemu lagi loh. Masya Allah, ada siap gowes itu Pak Setio. Masya Allah, Pak Kapunten ini ngomong orang banyak. Monggo Bapak, silakan. Monggo. Insya Allah kita bertemu besok hari Sabtu pagi di jam dan waktu yang sama. Marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama Winangku Darajatun, teman-teman Muhammad Dudi, Pak Cari, semuanya teman-teman yang diberkati lahir dan batin ya. Sampai ketemu besok besok Sabtu pagi yang akan datang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Mas Winangku. Semuanya matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jalan Om Dudi? Sudah mampir di Tugu. Oh, berapa kilo? Alah, cuma 8 kilo. Wes, ya, wis ngomong oke. Hati-hati di jalan. Oh ya, insya Allah Sabtu depan Ustadz Eki Firdaus Om Bintang. Oh iya, insya Allah Sabtu depan Ustadz Eki Firdaus ya. Pak Nuwun, terima kasih semuanya. Semua mohon maaf lahir batin.
Semuanya izin pamit.